menurunkan Nabi Adam dari surga ke bumi pada hari Jumat. Kemudian Nabi Adam wafat pada hari Jumat. Dan juga pada hari Jumat terdapat suatu saat apabila seorang hamba meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkannya selama ia tidak meminta suatu dosa atau permusuhan atau pemutusan hubungan kekeluargaan. Dan pada hari itu juga, yaitu pada hari Jumat, adalah terjadinya hari kiamat. Subhanallah. Jadi pada hari Jumat setiap malaikat muqarrab, langit, bumi, angin dan batu merasa takut kepada hari Jumat. Jadi hari Jumat itu adalah hari yang mulia. Hendaknya kita isi dengan amal ibadah. Karena hari raya orang bahari hari Jumat kada purun manulih. Kada purun manulih orang bahari. Kada purun ulah papahumaan hari Jumat. Ada kita ini kurang harinya, yang tahu aja seminggu itu 10 hari. Bahan Allah. Nah, jadi hari Jumat tadi terjadi hari kiamat, terjadinya kebangkitan manusia untuk dihisab. Bahanallah. Kemudian dari Waqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, inna yawmal jum'ati wa lailatiha 24 sa'atan yu'tiqullahu fi kulli sa'atin minha 600,000 'atiqin minan nar. Subhanallah. Sesungguhnya pada hari Jumat dan malamnya terdapat 24 jam, dan Allah membebaskan dalam setiap jam dari hari Jumat tadi yaitu 600.000 orang dari neraka. Subhanallah. Keutamaan kemuliaan hari Jumat. Makanya disunahkan hari Jumat itu mandi. Bagaimana dalam hadis diriwayatkan disebutkan Qala sallallahu alaihi wasallam, man tasala yaumal jumu'ati kuffirat anhu dhunubuhu wa khatayahu. Subhanallah. Barang siapa mandi pada hari Jumat, dihapuslah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya darinya. Inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, barang siapa mandi pada hari Jumat, maka ia dalam keadaan suci hingga Jumat berikutnya. Makanya jangan sampai kada mandi hari Jumat. Ujar orang bahari mun hari Jumat kada mandi, dan kisah kampungan dianggap seorang. Itu utang-utang. Panjang mudah di sakampungan takaan berapa seorang. Jadi lebih ya. Ternyata pamali orang bahari itu ada hadisnya. Nang disuruh oleh orang bahari itu ada nasnya. Allah, banyak pamali jangan jadi lampu pakai ketiup lampu pelita. Itu boleh sih orang bahari. Orang bahari nak alim lah, orang bahari nak muat. Ada boleh mandi oke mama di lampu ketiup. Kalau kayak banyak tangan. Kenapa? Apa itu apa ya? Ya, maka dalam kitab hadis atau dalam kitab Ta'alimul Muta'alim apa? Kurinya. Apa pemalinya dah? Mewarisi apa? Mewarisi apa? Laki. Pemajih lampu pakai ketiup. Ketiup ya.
Jadi lah mau hendak tiup lidirnya terus dia ke meja lah. Tiup lidirnya ini kok mah begitu dia sudah melihat dia. Wah, Pamali punya orang dari duduk di muhalawah, kayaknya ditinjak Tuhan, minggu kali lah kok. Ya lah, saya hendak ada banyak orang. Kenapa Pamali dari itu? Subhanallah. Pamali punya dari tahu tak? Wah ini haram, jadi haram punya orang, haram jadi. Subhanallah. Kita niat kalau mandi hari Jumat. Kalau laki yang jauh benar apa? Sengaja aku mandi untuk hadir sholat Jumat. Nah itu muslah di kubur sholat Jumat itu sunnatan lillahi ta'ala. Namanya apa namanya? Ada mandi wajib ya Allah. Kalau yang mandi wajib kenapa wajib buat sunnatnya orang enggak? Berarti punya hendak Jumat ya orang mandi wajib mohon malam tak pakai berarti itu sudah subuh lah. Ada sudah subuh. Bahan apa? Jadi berniat nanti untuk hadir sholat Jumat. Nawaitul muslah li huduri sholat Jumat sunnatan lillahi ta'ala. Ketika mau junub itu kalau wajib mandi dari sunnah, jadi wajib mandi. Subhanallah. Mau bimbingan pak, berniat mandi sunnah Jumat saja, tidak pahala. Ya karena mengolah pahala itu ini ya mandi sama pada mandi. Tapi kalau saya pun dapat pahala, dan saya mau kan, karena apa? Iya kan niatnya itu mengolah. Nama olah pahala itu niat. Walaupun sama, bagiannya kalau saya kong dapat pahala, kalau saya kong kan ada sebab apa? Sebabnya, ya. Subhanallah. Nah jadi berkata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikabarkan kepada kami, kata beliau oleh Abu Nasr dari ayahnya dengan isnad dari Thabit Al-Banani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala membebaskan 600.000 orang dari neraka pada setiap hari dan malam Jumat. Subhanallah. Jadi hari Jumat terdiri 24 jam jadi dalam setiap jam dibebaskan 600.000 orang dari neraka. Sedangkan mereka ini yang sudah diputuskan untuk masuk neraka. Subhanallah. Makanya hari Jumat jangan disia-siakan. Bujur-bujur kita agungkan hari Jumat tadi, kita isi dengan amal ibadah. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la. Kita tahu itu. Halaman berapa tahu ya? 5. Halaman 5 kan? Halaman 5. Halaman 5 ibu-ibu kan? Halaman 5. Halaman 5 itu ya kayak 0. Halaman 5 kalau 0 kosong itu bahasa tulisan Arab ya titik. Halaman 5 0. Kau pada tahu kayak 0 kayak tahu. Ini baca Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang kedua yaitu qidam. Qidam artinya sedia
maka mustahil didahului adam. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wal awwalu wal akhiru. Artinya Allah Ta'ala juga yang terdahulu dan Ia juga yang terkemudian. Maka patut bagi mukmin muqtaqid bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikannya mukmin dan muslim dengan taufiknya adanya. Subhanallah. Nah, jadi sifat Allah Subhanahu wa taala yang kedua yaitu adalah qidam. Sudah disampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala banyak mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Tapi yang wajib kita ketahui cuma 20 yang wajib. Jadi yang kedua yaitu adalah qidam. Qidam artinya sedia maka mustahil didahului oleh adam, yaitu tiada. Ada tanpa ada yang mengadakan. Kalau sebelumnya tidak ada, lalu ada, tentu ada yang mengadakan. Mustahil. Kata boleh kata mustahil tidak mungkin. Nah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, huwal awwalu wal akhir. Artinya Allah Ta'ala juga yang terdahulu dan Ia juga yang terkemudian. Subhanallah. Allah yang awal, Allah yang tidak terakhir. Kenapa? Karena tidak ada yang menciptakan. Kalau itu baharu itu bahasa orang Bali, bahasa Wahiyah baru artinya dahulu kan ada, wah ini ada, berarti baru adanya. Jadi kalau yang baru itu dicipta, kadang mungkin itu kekal, pasti akan binasa. Kenapa? Karena diawali oleh tidak ada, baru ada. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Adam, kalau diawali dengan Adam, diawali dengan tiada, mustahil. Termasuk pada pemikiran orang akal. Mungkin Allah Ta'ala ada nama Allah. Kalau ada nama Allah berarti harap lagi nama Allah tadi. Nama Allah tadi harap lagi bisa ada belum nama Allah nggak harap tadi. Lalu ada bisa juga. Ada Tuhan satu, ada Tuhan dua, ada Tuhan tiga ya Allah. Dengan istilah ada ketua, ada wakil, ada ini, ada mungkin la syarika. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia memberi syukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan mukmin dan muslim dengan taufiknya adanya. Kita bersyukur tentang keimanan kita, tentang Islam kita pertama. Bersyukur. Nah lalu ujar dulu, tanda orang bersyukuri keimanan adalah ia itu menuntut ilmu tentang keimanan. Tanda orang itu bersyukuri keislaman, ia menuntut ilmu tentang ilmu Islam, ilmu syariat. Ilmu tauhid, ilmu tasawuf, bersyukuri keimanan menjadi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada meminta kita oleh Allah, tapi langsung dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman kepada Allah. Dan ya Allah, orang lahirlah beriman, berarti taufik dari Allah, pemberian dari Allah. Anugerah dari Allah, kita syukuri, kita jaga keimanan kita, jangan sampai hilang. Amanah aja kita membawa iman ke pasar, bawa iman. Kalau data bawa iman. Lalu kita tinggal iman, tidak banyak corong untuk isi pakai.
tak tinggal iman di rumah lalu ayah apa ambil rumput ke kawang seorang hanya sedikit kan berjual tahu ujungnya lumayan ini jual itu kalau tertinggal iman ke pasar jangan tertinggal jual iman lalu kita tinggal iman lalu ke pasar ya kan betul tukar yang ada pembayaran enggak betul tukar saya tinggal yang dibayari acan lawan acan lawan fiksin aja dibayari lu gelapo ada dibayari buat kalian berbada baikku sampai buat kegilingan ada berbada nang dipadahakan apa acan lawan fiksin kamu sebang fiksinnya berapa ya 500 ya jadi saya beritahu untuk tukaran 150.000 nggak dia karena masalah tak tinggal iman di rumah itu contoh aja kan ada Jepang lah kan ada yang mana aja melakukan pencarian melakukan pencarian sedunia ada kira-kira ada melakukan pencarian sedunia subhanallah kita syukuri keimanan tadi dan keislaman tadi karena dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus lagi Baqo artinya kekal, maka mustahil dihubungi Adam. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka patut bagi mukmin muqtasid bahwa ia ingat bahwa ia akan mati, supaya boleh banyak istighfar, taubat pada Allah Ta'ala. Nah kemudian baqo. Apa arti baqo? Baqo itu artinya kekal. Mustahil panah, mustahil tidak binasa. Mustahil dihubungi Adam, artinya Adam hilang padanya. Karena binasa mustahil. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Adapun kita ini binasa. Kenapa? Makhluk samaan ciptaan, samaan yang diciptakan oleh Allah, makhluk karena makhluk itu baharu, yang baharu samaan binasa. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian binasa kekal. Asalnya kadada lalu ada dilahirkan. Mereka tidak lahir, berkenal, bertuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya. Nah asalnya kadada kembali ke dicipta dari tanah kembali kepada tanah. Ya kita di mana kayak kepada tanah. Menunggu jadwalnya sudah ada biar yang mendatang kita termasuknya nih jawab bukan membaca ada jadwalnya, jadwal mati itu ada sudah. Jadi mati itu sudah dijadwal, rezeki itu sudah diukur. Apa ngomong lagi? Mati itu sudah dijadwal. Lamunya belum jadwalnya karena kawan nggak mau. Lamunya sudah sampai jadwalnya, mainnya kayak dulu. Pada awal jadwal kalau aku sudah datang jauh-jauh. Nggak kawan kan? Nah, karena kawan itu mundur, karena kawan itu meluangkan. Bahagia kalau sudah sampai. Kematian sudah dijadwal, rezeki sudah diukur. Jangan khawatir, mau hidup pasti masih berrezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mematikan sebelum menyempurnakan rezeki.
Mau sudah sempurna rezekinya ya, dicabut ya kan, diambil. Jadi jangan khawatir pada urusan rezeki. Terkadang kita takutkan mana, ampun kalau kita sembahyang mencari. Orang tuh ya kalau mencari itu sampai kalau kita sembahyang itu takutnya ada latihan apa? Wah, jangan aku baru berusaha kan tahu lah kan. Tekadnya walaupun jujur aja, Allah Ta'ala gua nang rezeki. Sembahyang kan? Udah rusak kayak jalan. Kalau orang yang jujur keyakinan Allah Ta'ala akan memberi rezeki, dia tidak akan meninggalkan kawan kita. Jadi supaya kita itu jadi ibadah, usaha kita kan jadi ibadah, maka syaratnya berusaha tadi tidak meninggalkan ibadah dan hasilnya untuk ibadah. Berusaha niat untuk ibadah, tidak meninggalkan ibadah, hasilnya untuk ibadah. 24 jam dia hidup seharian sama lama itu hidup nilai ibadah terus, jadi pahala terus. Bahannya lapah biar gagas memasang apakah misalnya apa bagian apakah bagian barat, tapi biar dalam bagian tadi kan dia meninggalkan kewajiban imbah isya takbir subuh kayak bangun oleh sebab kelapahan, maka ketahuilah biar itu sama diibaratkan orang nang beribadah sama lawan. Zamannya sama lawan orang itu beribadah sama lawan. Karena dia keuluhan begawi, keuluhan berusaha, tapi syaratnya tadi apa? Tidak meninggalkan ibadah yang wajib, yang lima waktu tetap dikerjakannya. Tetap dikerjakan. Karena kau ibadah kayak orang nang kada lapah ya kan? Malam jam 9 jam 10 tinggal saja. Mungkin kita lama lagi. Maka jadi ibadah juga. Bahan Allah. Gara-gara berusaha. Jadi jangan sampai kalau berusaha minta gara awak orang berusaha tetap mengerjakan sholat 5 waktu. Ketahuilah walaupun orang itu pada tahajud, tapi nya kelapahan berusaha dapat pahala tahajud. Tapi jangan berlepas-lepas ya, kalau pikiran tahajud terwujudan yang waktu berlepas-lepas. Jadi yang menerima guring mbah isya subuh bukan aja di pelajaran. Nah itu usahakan dulu ya kalau tapi subhanallah Allah Ta'ala itu kuasa, Allah Ta'ala itu adil. Imbah Tuhan berusaha kan ketika lapah lagi bahkan ketika barat lagi jaga salah 62 kilo ya masih udah tak aneh ya. Nah walima makan ketika kencang lagi, ketika banyak lagi, guring ketika banyak lagi. Ini zaman kalau lagi anu menuntut ilmu imbah Tuhan seperti itu jangan beda. Oh, kalau Tuhan itu kan kayak banyak kalau menakut itu Tuhan kayak pakai guring malam tuh biasanya jadi minyak itu. Ada minyak guring lagi, nyaman beda. Nah, jaga istilah tuh mempersiapkan bekal roh nyaman banget. Jangan jaga istilah hendak pulang roh guring itu tadi nyaman lagi. Karena para pulang sudah. Oh sudah tua ya kalau beribadah punya makan guring bergabung gabung kalau aja kan pikir berangkat ada pikir mati itu pulang ya kalau subhanallah Allah nampak aja luar biasa. Maka terjadi banyak lagi guring terjadi nyaman lagi. Lalu disitulah kau ibadah nyaman beribadah, ambil tasbih, sudah ada amalan waktu menuntut ilmu lagi anda baca tasbih, baca sholawat, baca Al-Quran, masih dia keterima lihat apa hebat, baca Yasin apa banyakannya, makanya lagi anu itu yang berhabal, kalau sudah tua ya kalau jangan tua ya kalau sudah berbini karena saya pun berbuat berhabal kali.
menghafal ya si bah minta iut minta iut tapi tol ya banyak banget pikiran dah itu di anom ya memang ya Allah belum banyak pikiran nggak apa Yasin dihafal, Waqiah dihafal, Tabarok dihafal, baca ulang hafal itu Al-Kahfi dihafal, Al-Baqarah, Al-Imran dihafal, sampai Al-Nas hafal Quran jadi ya. Gampang aja ya, dia tunggal tulisannya kita hafal tuh. Kalau dia salah bermasuk sa ini, pun itu hafal, lu kayaknya. Dari dulu menyerah. Tunggal di kita kenapa? Dari ulang ada apa? Ulang 3 kali, 5 kali, 5 kali ada apa? 10 kali, 10 kali ada apa? 50 kali, 50 kali ada apa? 60 kali, 60 kali ada apa? 100 kali. 100 kali ada apa? Tahu. Kayak apa dipuntaknya. Subhanallah. Tapi makin ada hafalan makin banyak pahala. Orang membaca 4-5 kali hafal, berarti baik pahalanya 4-5 kali itu orang sidin 100 kali yang hafal banyak pahala. Subhanallah. Nah jadi maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia ingat bahwa ia akan mati. Ya. Nah diingat mati. Tapi kita ini baru, kita ini makhluk pajang binasa. Kita ini pajang mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Barataan juga bahan ij'alil mauta fi 'ainayka. Jadikanlah kematian itu pada kedua kelompok mata. Karena harus lama mati. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Sabda Rasulullah, hiduplah sesukamu maka sesungguhnya engkau itu akan mati. Artinya pikirkan juga wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Cintailah apa saja sesukamu maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengan orang yang dicintai tadi. Berjanji sehidup sama mati. Mati ya. Nah, perlu bakal umur tak kan mau hujan nanti. Nah, itu kan. Subhanallah. Oleh sebab itu, cintai nang kadar memisahi lawan kita. Nang bertanggung jawab sampai ke akhirat hanya memisahi kita. Siapa? Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada salah mencintai yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah terlebih dahulu mencintai kita. Rasulullah sudah terlebih dahulu mencintai kita. Subhanallah. Jadi cinta pertama kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ada memisahi kita Rasulullah. Mohon lain memisahi kita. Rasulullah hendak meninggal, hendak wafat, ummati. Diriwayatkan pada ketika dihisab, dibangkit dari kubur, apa yang ditanyakan oleh Rasulullah? Ummati. Ya. Rasulullah sudah terlebih dahulu mencintai kita. Maka apabila kita mencintai Rasulullah, maka kita tidak mencintai Rasulullah, tidak bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Karena Rasulullah sudah terlebih dahulu mencintai kita.
Subhanallah. Ingat mati, ingat mati, maka banyak istighfar. Ingat mati wala, mati. Tapi maksiat terus. Kalau orang mudeng tuh ya apa? Asal mati apa nih? Kalau orang mudeng tuh mati kan? Jangan mati aku kan. Tapi kalau di situ pakai lampu, kan orang mudeng lah. Tiga, ya mati awal ya. Ya lah, bersambut lagi, mati ya, kan mati juga, mati. Nah, di mana ajar balak tiganya nih? Di mana balak tiganya? Habis dah, domannya habis dah. Kerja siapa isi? Allah, kamu memang ahli itu paham banget tuh ya Pak. Itu jawaban. Dia diperlukan dari bahan Allah. Bahan kiriman belum datang. Sudah mau betul ya. Bahan Allah. Sadang udah pintar, ya lah betul lah. Kepitan talinya mana? Rasa absurd digigit, tetap pasang. Ini dari ketalinya, maka melupakan jangan lah. Maka dia bukan atas. Ya Allah, nah. Sebutin pulang kata. Hanya tahu ini pemerintah mengalahkan. Pemerintah mengalahkan pemerintah tangis. Kok kayak main game gitu. Talinya habis dia letak deh, orang bilang dagu habis lah itu. Ya Allah. Maka sudah dikawan, lah mengamping. Jadi banyak istighfar, minta ampun lawan Allah. Karena kita setiap waktu, setiap saat ada lapas daripada dosa. Jadi setiap saat kita minta ampun lawan Allah. Dosa 6 disengaja, dosa 6 kada disengaja, dosa 6 dirasa, dosa 6 kada kerasaan. Tapi dosa minta ampun lawan Allah. Bertaubat kepada Allah, dan bertaubat jangan diulangi, menyesal jujur, berhenti daripada maksiat tadi. Untuk arti taubat, berhenti daripada maksiat, menyesal kita mau ulangi lagi, kemudian berazam, kalau mau ulangi lagi, berhenti, menyesal, bertaubat. Karena kita tuh, saya nggak mengutas sekarang, mengutas amas latihan, boleh mengutas amas. Nah, haram hukumnya kan, kayak apa taubatnya lepas. Sama itu entah kayak maksiat adalah pemandak daripada maksiat tadi. Imbah pemandak menyesal, imbah menyesal berazam kada mengulangi lagi. Itu taubat. Namanya memantap, kenapa jadi wanita? Musibahnya. Nah, itu kan taubat namanya. Kenapa jarang mencegah bangkong ini? Dengan aja sementara itu. Kenapa? Sementara itu. Itu kan menyesal itu taubat namanya. Itu kalau berkenaan melawan Allah. Kalau bersangkutan lawan manusia, yang membaliakan taubat. Cinta Allah, kita harap kemudian mukhalafatul hawadis
artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru, maka mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baru. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, artinya tiada seumpama Allah sesuatu. Maka patut bagi mukmin muttaqin bahwa dia banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala. Dua nadanya. Kemudian mukhalafatul hawadis, artinya bersalahan tapi tidak sama, tidak seumpama. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi segala yang baru itu makhluk yang baru yang diciptakan oleh Allah, maka mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baru atau bersamaan lawan makhluk, mustahil. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, artinya tiada seumpama sesuatu. Nah, bahagia kita memikirkan begini dan gini lain, begini dan gini ada. Ada seumpama sesuatu. Kayak apa Allah? Kada boleh kita ya. Kada boleh kita pikir dan sampai otak kita memikirkan. Atau misalnya kita pikir sebenarnya seperti ini, mustahil. Kenapa? Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tidak seumpama sesuatu. Subhanallah. Nah, maka patut dari mukmin mu'taqid bahwa ia banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala juga. Artinya membaca tasbih. Apa tasbih? Subhanallah. Subhanallah. Hanya melihat yang ajaib, yang indah, hebat. Subhanallah. Subhanallah. Melihat langit, subhanallah. Maha mulia Allah, maha agung Allah. Menciptakan langit dan ada tihang. Ada tihang, pernah ada tetamu tihang langit kan? Nah, ada tunjuk langit kira-kira. Tunjuk langit tanpa sabuni. Bukan kan lamunnya tetamu pasak bumi jangan itu terus. Akar pasak bumi ya, biasa apa? Akar pasak bumi. Kita tambah sedikit juga. Subhanallah. Ada latihan. Subhanallah. Latihan. Abu Nawas ditakungi raja. Ujar raja Abu Nawas, lamunnya ikam mau menjawab, aku berikan dia. Tapi lamunnya ikam tak salah menjawab, aku kok. Siapa jarak siap? Abu Nawas siap terus. Ujar raja, pada kantong aku di mana di tengah-tengah bumi ini dari mana? Tengah-tengah bumi ini di mana? Di sana di berapa tengah-tengah bumi. Ujar Abu Nawas di sini kan? Apa buktinya? Ujar aja kok boleh sama. Ujar Abu Nawas kok boleh seorang. Kok boleh seorang? Ujar aja pintar ya kan? Sini Pak Abu Nawas. Boleh kalau sana boleh, sana boleh. Jujurkan ya orang. Nah, jadi melihat segala sesuatu apapun itu, Al-Jibur subhanallah. Ingatlah Allah Ta'ala yang maha mulia, maha suci dan menciptakan. Jadi banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut Allah, amalan wujud adalah tafakkur, amalan hidam adalah syukur, tidak sakit hati. Nah, catatan samping. Jadi amalan wujud tafakkur, banyak berzikir, banyak ingat lawan Allah.
Amalan kidam adalah syukur. Tanda orang syukur itu karena sakit hati. Mun pian tuh bisanya syukur tapi sakit hati terus bohong. Catatan lah bahan. Jadi orang yang Tuhan Allah yakin Allah kidam, inya syukur kepada Allah, inya ada penyakit hati. Bahan. Sandal bagat sakit hati. Oh sakit hati kok. Kenapa? Sandal bagat. Sandal apa? Ya apa? Sakit hati. Ada penyakit hati. Ayo apakah? Bagaimanakah? Ada. Kan dibuat di dalam hati. Siap, sedia. Ya. Itu hamba Tuhan Allah. Kemudian bapak tadi apa? Ingat mati. Kemudian mukhalafatul hadis, kemudian dulu adalah banyak melihat alam semesta kemudian mengucap subhanallah. Makanya ada yang jalan usiahat, jalan-jalan bertamasya. Bertamasya apa? Jalan-jalan ke gunung, jalan-jalan ke lautan. Oh, orang jalan ke lautan ke pinggirnya ya bang. Melihat kebesaran Allah, Allah Ta'ala menciptakan subhanallah, subhanallah. Ini orang berguru, sudah kalau dikisahkan orang belajar, orang belajar sama-sama pada melakukan pasar. Orang belajar tadi kan pasar, subhanallah, dari warna-warni, subhanallah, macam-macam. Itu ke pasar, ke pahala terus ya. Dan kadang belajar ya orang, kemudian di pasar apa? Lagi duit bingung. Ya Allah, bunyi ya subhanallah. Ya Allah. Ya belajar. Dan dilihat sudah betul hafal. Ada orang subhanallah. Subhanallah bahinallah. Salah anda kali lalu jadinya mempermainkan ucapan tas tersebut. Ya baik apa berjalan mahutan kemumaan menulis ingat Allah Ta'ala menciptakan nama maha sempurna. Jadi melihat yang banyak, ingat kepada yang syuhudul kasrah fil wahdah. Ada salah katanya. Yang lain syuhudul kasrah fil wahdah. Oh bahari tak. Melihat yang banyak, maka cukup ingat lawan yang satu. Siapa yang satu? Yang menciptakan dia Allah. Yang esa. Ingat jadi ingat ya esa. Subhanallah. Subhanallah. Wujudnya diamalkan tadi ya Tuhan. Tafakur. Melihat. Kemudian timbul syukur. Ada penyakit hati. Subhanallah. Hati dari sakit, ini penting, makanya sifat 20 itu tidak salah itu. Makanya ada lawan kawannya ini biasa terus kumpul membaca sifat 20 apa sepertinya penawar hati, penawar bagi hati. Kita penawar bagi hati. Jadi beda orang yang belajar lawan beda yang belajar. Itu dulu lah. Kita lanjutkan lagi, insya Allah. Dan bisa bersentuhan dengan Allah.
niat kalau berniat Allah. Al-Fatihah.